Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada materi kali ini kita akan membahas materi fiqh tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Mari kita perhatikan tentang infografis berikut ini. Terlebih dahulu mari kita membahas tentang makna dari sholat. Secara bahasa sholat diartikan sebagai doa atau doa dalam meminta kebaikan. Menurut istilah sholat adalah semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Dengan sholat manusia terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 46, yang artinya, bacalah kitab, Al-Quran, yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan, ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar, keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nabi Muhammad SAW, berdasarkan ayat di atas, diperintah untuk membaca dan memahami Al-Quran. Pemahaman mengenai pesan Al-Quran dapat membina dan memperbaiki dirinya. Begitu pula, ayat ini ditujukan kepada seluruh muslim untuk memperbaiki diri. Pelaksanaan terhadap perintahnya dan penghindaran terhadap larangannya ditujukan hanya untuk mencapai keridaannya. Pada Al-Quran Surah Al-Fatihah, tunjukkanlah kepada kami, wahai Allah, jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Beberapa ulama tafsir berpendapat bahwa jika orang memelihara sholat, maka salat akan memeliharanya. Hal ini diungkap pada salah satu ayat, peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Rasulullah bersabda, orang yang memelihara salat akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula, orang yang tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh hal tersebut. Ia akan bersama Karun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hr. Ahmad dan Al-Abrani dari Abdullah bin Umar. Nabi menjelaskan bahwa sholat 5 waktu akan bersihkan dosa-dosa orang memeliharanya dengan baik. Beliau bersabda, bagaimanakah pendapatmu, andai kata ada sebuah sungai dekat pintu rumah salah seorang dari kamu, ia mandi di sungai itu 5 kali setiap hari. Adakah masih ada dakinya yang tinggal barang sedikit pun? Sahabat menjawab, tidak ada daki yang tertinggal barang sedikit pun. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, maka demikianlah perumpamaan salat yang 5 waktu, dengan salat itu Allah akan menghapus semua kesalahannya. Hadis riwayat Al-Tirmizi dari Abu Hurairah. Selanjutnya mari kita beralih ke makna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai upaya untuk mendekatkan diri padanya. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, hai orang-orang beriman, berzikirlah, dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 41. Zikir dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa persiapan dan waktu yang khusus. Cara berzikir dibagi menjadi 3 yaitu, 1. Zikir dengan hati yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. 2. Zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, tasbih,
tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan salawat. Menaati perintahnya dan menjauhi larangannya merupakan zikir dengan perbuatan. Orang yang lalai dalam melaksanakan salat dan ria diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat diperhatikan pada Al-Quran Surah Al-Maun ayat 47, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat ria, dan enggan memberikan bantuan. Dalam sebuah hadis, dituturkan pula bahwa Rasulullah bersabda, orang yang mengerjakan salat, tetapi sholatnya tidak dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, maka salatnya tersebut tidak akan menambah sedikit pun kepadanya, kecuali ia bertambah jauh dari Allah. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Ismail bin Muslim bin Al-Hasan. Salat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Keimanan dan ketakwaan kepadanya yang tumbuh pada diri seseorang merupakan manifestasi keberhasilan dari salah satu pelaksanaan ibadah salat dalam sehari-hari. Berikut ini hikmah dari salat dan zikir. 1. Tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. 2. Hubungan antara manusia dengannya akan terjalin baik. 3. Kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diperoleh olehnya serta mengantarkan mereka pada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan. 4. Memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. 6. Membiasakan seseorang pada perbuatan perkataan yang baik dan bermanfaat. 7. Menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Mengamalkan salat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Mengamalkan salat 5 waktu. 1. Menyadari bahwa salat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memahami manfaat salat dalam kehidupan. 3. Kita akan kembali ke akhirat. Kesibukan mengejar dunia jangan menyebabkan kita malas salat dan zikir. Kita akan mati, dan ingat bahwa dunia ini sementara. 4. Jangan menunda salat dan malas berzikir. Kuatkan tekad kalian untuk segera salat ketika mendengar azan. 5. Niat yang tulus. Salat dan zikir hendaknya dilandasi dengan niat tulus hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berniat untuk mendapatkan perhatian dari orang lain atau bahkan ingin terlihat sebagai orang yang bertakwa. 6. Lakukan salat berjamaah. Upayakan untuk selalu salat berjamaah. 7. Berteman dengan orang yang rajin salat. 8. Banyak membaca buku keislaman. Rajin membaca buku keislaman akan memperkuat ilmu agama. Sampai di sini dulu materi kita kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat guru dan peserta didik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengetikan atau pengucapan. Jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.